Halo, berjumpa kembali dalam acara kita pada malam hari ini. OBK, obrolan Bantul Kasih. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan mengusung satu tema. Wah, berat banget ya temanya diusung. Adalah keluargaku, gerejaku. Kita ambil tema untuk pertemuan Advent yang ketiga. Bersama kita sudah hadir Mas Indra dan juga Mbak Isti. Tentu kita akan mengenal siapa sih beliau. Kemudian beliau berdua ini nanti akan menemani kami, saya Maria, selama kurang lebih 15 sampai 30 menit ke depan. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan tamu-tamu kita. Monggo Mas Indra mungkin bisa memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Baik, saya perkenalkan. Nama saya lengkap Andreas Nikola Indra Prastia. Dipanggil Indra. Oke. Alamat rumah di Kembang Gede, Gosari, Pajangan, Bantul. Terus apa lagi mungkin? Pekerjaan? Oh, pekerjaan swasta. Oh, nje. Sekarang masih ikut di Borobudur Otomobil. Oh begitu, otomotif ya? Yeah. Oke. Monggo Mbak Isti selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sisilia Sri Isti Rahayu. Dan biasa secara umum saya dipanggil Isti. Tapi kalau di gereja saya itu biasanya Mbak Sri gitu ya. Terkenalnya dulu pendamping Pia katanya. Nah, terus saya asli Kembang Gede. Sama ya. Nggak mungkin beda. Oh, gitu. Anak saya 2. Okay. Kebetulan 2 cewek semua. Apalagi Mbak? Pekerjaan? Oh, pekerjaan saya buruh di SMA Negeri 1 Wates. Okay. 1 guru, 1 pegawai swasta, putranya 2. Udah gede-gede tapi ya Mbak Isti Sudah sama Mas gede. Indra. Gitu kan. Oke. Mbak Indra, Mbak. Mbak Indra, keliru. Mas Indra, ya, oke. Mas Indra dan Mbak Isti. Okay. Malam hari ini kita akan ngobrol terkait keluarga sebagai gereja mini, seperti itu. Kalau menurut Mas Indra sama Mbak Isti, keluarga sebagai suatu gereja itu seperti apa? Pandangan dari Mas Indra dulu mungkin? Kalau kami, saya pandangan gereja mini di dalam keluarga, ya memang gereja itu awal tumbuhnya itu gereja-gereja kecil itu dari keluarga itu sendiri. Nah, bertumbuh, berkembang dan menjadikan keluarga itu makin maju, makin tumbuh ya karena dari keluarga itu sendiri imannya yang terbina lebih kuat dari keluarga dulu. Yang kecil dulu imannya dikuatkan, saling mendukung, saling menguatkan iman satu sama lain. Oke, kalau dari Mbak Isti mungkin ada tambahan? Nah, rasanya itu juga secara umum begitu ya Mbak ya. Tetapi boleh saya tambah sedikit bahwa memang di dalam keluarga itu pendidikan anak itu yang utama dan pertama. Betul. Dan itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Di sekolah itu peran guru agama itu memang penting untuk pendidikan anak-anak di sekolah itu. Tetapi tetaplah yang utama itu adalah di dalam keluarga. Anak-anak pasti tidak lepas apa-apa dari keluarga. Nah itulah bagi saya yang dimaksud dengan keluarga kecil, keluarga mini itu semua didapat dari keluarga itu sendiri. Begitu, oke. Jadi boleh dikatakan bahwa pengenalan iman seperti itu, kemudian pertumbuhan iman semuanya diawali dari keluarga, Ya, seperti benar. itu ya. Ya, Bisa keluarga inti, bisa juga keluarga besar seperti itu ya. Oke, saya dengar juga bahwa ini pandemi memang sudah agak melandai ya. Yeah. Tetapi kemarin katanya Mas Indra dan keluarga dapat sesuatu nih. Paketan khusus dari pandemi. Boleh sharing ke teman-teman yang ada di
paroki ini yang menyaksikan saat ini? Oke, kalau waktu itu kami satu keluarga ya memang terdampak kena COVID-19. Awalnya anak saya yang kena itu, Gaby. Anak yang Gaby yang besar. yang besar. Dia itu ngerasain pusing, terus ini nggak berbau segala macam, buat kayak orang flu pertamanya. Terus yang kedua saya yang kena. Terus yang ketiga adiknya ya. Saya dulu. Oh iya. Ya, istri saya dulu, baru anak saya yang kedua, yang terakhir. Nah, itu baru kena. Kami sekeluarga kena, kami ya mengalami yang namanya kena COVID ya takut. Belum pernah apalagi dengar orang nek kena COVID ngono kae. Ceritanya yang ngeri. Cerita-cerita yang ngeri. Tapi ya kami jalani berdua, kami jalani enggak cuma kami berempat dalam keluarga ya. Kami sadar diri, kami tidak pernah keluar rumah. Waktu itu pokoknya wis adewe di rumah saja. Memang kami enggak melaporkan untuk Kalau positif. Kalau positif atau apa. Karena kami merasa sadar kalau ini ciri-ciri kalau ini kena COVID. Karena kami tidak membau segala macam dan kami tidak bisa merasakan namanya makanan enak itu sudah tidak bisa. Ya udah kita mundur dari lingkungan. Ketika itu kami juga harus ngurus gereja ya. Aku tak leren sikit aja ikuti, apalagi kemarin banyak sekali yang ngurusi jenazah segala macam. Nah, kemarin sempat saya harus Mas Indra aku ning ngendi? Aku ning omah yo, aja metu sikik. Enggak. Kali aku kena positif. Ya karena itu saya sebagai prodiakon harus melayani gitu. Nah, makanya kemarin sempat suruh melayani itu tadi sikik aku kena. Gitu. Sadar diri. Dari pengalaman itu. Mungkin kalau dari Mbak Isti pengalamannya atau suasana hati saat kena COVID itu kayak apa sih? Apalagi satu keluarga gitu. Wah, jelas takut, Mbak. Saya tuh takut sekali. Saya melihat berita-berita itu kok seperti itu, ngeri ya. Sampai sempat dada juga sakit, terus nafasnya seperti itu, nggak enak sama sekali, makan nggak ada rasa. Misalnya hanya tanya pada teman-teman gimana cara penyembuhannya, mengatasinya dengan apa, obat apa, sampai kami bertanya-tanya seperti itu. Pas pokoknya ngeri, sampai padahal saya ngeri dengan masyarakat karena waktu itu kalau orang kena COVID kan keluar aja nggak boleh. Nah, ngeri, makanya kami diam-diam itu karena takut kok kayak menjadi sampah masyarakat gitu loh, seperti itu. Lalu ternyata sekolah mengetahui bahwa saya terdampak itu. Dah, puji Tuhan mungkin karena berkat Tuhan yang menyalurkan berkatnya dan rahmatnya kepada kami sekeluarga, sehingga ada teman yang peduli, ada sekolah juga peduli, ada teman di Semarang juga peduli mengirim obat-obatan, vitamin, lalu madu, buah-buahan dan sebagainya, sehingga tanpa keluar pun kami bisa makan, tercukupi kebutuhan semuanya. hariannya seperti itu ya. Ketakutan tuh ada, Mbak. Saya terutama saya nggak tega dengan anak-anak seperti itu. Iya, betul. Ya. Tetapi kemudian keluarga ini mampu melewati fase kritis lah dari COVID itu COVID, ya. Ya, puji Tuhan. Berkat ada dukungan juga dari beberapa teman, sahabat seperti itu ya. Sekolah, tempat kerja itu jelas. Baik, ada suatu upaya untuk meraih kesembuhan secara bersama-sama. Betul. Pastinya di dalamnya ada suatu upaya juga untuk saling menguatkan seperti itu. Apakah ini juga terjadi di keluarganya Mas Indra? Ya, tentu otomatis. Tapi memang meskipun tidak sedang mengalami kena dampak ketika kami kena COVID,
Tapi tetap kami itu dulu kan gereja masih online ya Mbak. Ya kita tetap online itu masih Ikut misa. ikut misa, terus ya, terlibat mingguan. dan semacam itu. Kami tetap setiap minggunya kita ngikuti untuk misa. Makanya dalam keluarga semakin dikuatkan karena otomatis kalau waktu kena COVID ya otomatis berempat gelimpang-gelimpung di rumah. Ya apa-apa di rumah ya saya gitu gundang-gundung ning omah. Tapi nggak ada yang sampai kritis gitu ya, maksudnya kritis dalam artian terus nggak sadar tuh nggak, tapi benar-benar di fase COVID ini kan ada fase di mana benar-benar dia critical time-nya ada. Yang paling sesak nafas lama yang berlebih, kemudian drop untuk kondisi tubuh gitu, seperti itu. ya paling lama saya. Yang paling parah Mas Parah Indra. saya. Paling parah karena Mas Indra Saya itu kan punya darah tinggi. Komorbid. Gitu. komorbid. Darah tinggi. Di waktu ketika kami periksa, kan sebelumnya kami periksa memang itu tinggi sekali. Lah makanya saya takut sampai wah dia kalau sakit lama banget. Saya yang resah, gelisah itu saya. Gitu. Iya nggak bisa tidur lah inilah. Piye iki. Yang satu anak saya udah sembuh, lalu gimana wes rasa cerak-cerak papa sih ben mamah dulu ya, gitu. Gitu. Terus nanti kami saling menguatkan, tentu meskipun dalam keadaan seperti itu kami tetap berdoa bersama di dalam keluarga. Kami gitu. selalu membudayakan untuk berdoa bersama. Tiap bulan rosario itu nggak Salah boleh satu. putus-putus. 1 bulan harus kita tetap berdoa secara bersama-sama. Nanti yang memandu itu giliran anak-anak sendiri-sendiri memandu. Lalu nanti prodiakon. Saya nggak pernah mau. Prodiakon siapa nih? Mas Indra maksudnya. Kirain prodiakon di luar rumah. Ngaturi prodiakon rawuh maksudnya. Oh iya, Mas Indra ini prodiakon Bapak Ibu ya. Prodiakon di lingkungan mana? Ikut lingkungan mana berarti tadi? Markus. Lingkungan Santo Markus, wilayah Maria Rosari Gesian. Gesian. Lingkungan Santo Markus. Oke. Kemudian kalau boleh tahu melewati pandemi ini kurang lebih 2 tahun ya. Adakah perubahan yang menonjol di keluarga Mas Indra dan Mbak Isti? Perubahan dalam hal apa ya Mbak? Karena kita bahas tentang keluarga sebagai gereja, maka gitu. iman. Oke, tadi ada doa bersama ya. Heeh. Ini sebelum pandemi dilakukan tidak? Oh jelas. Oh, jelas tetap Terus pandemi kami semakin intens. semakin Iya. kuat. Oh, betul. Kemudian ada kebiasaan baru yang muncul? Kebiasaan baru sekarang yang selama pandemi ini saya lebih bangga dengan anak-anak saya karena mereka ternyata sudah mungkin ya, ini mungkin efek dari pandemi karena kami selalu berinteraksi di dalam keluarga, lalu saling memberikan masukan satu dengan yang lain, terutama juga berkaitan dengan iman. Nah kebetulan saya memang guru agama Katolik sehingga saya selalu mendidik anak-anak saya apapun yang harus kita lakukan itu harus diawali dengan doa. Nah maka dia sekarang yang nomor 1, anak saya nomor 1 dilalai mengikuti jejak saya Mbak. Dia masuk di pendidikan agama Katolik di Sanata Dharma. Di kuliah yang lain enggak mau dia maunya pengen seperti mama katanya gitu. Ya, gitu. Nah, Bagus. anugerah yang saya dapat dari selama pandemi ini, anak saya sekarang lebih aktif dalam pendampingan di gereja. Ini sudah mulai dilibatkan kemarin dia memberikan sosialisasi Advent. Hebat. Ya itu memang harus belajar. Iya, agar betul. itu karena itu bibit yang memang harus kita munculkan. Betul kita dukung 100%, bahkan 1000% ya. Iya, sudah poin yang luar biasa bagi saya. Iya, betul. Itu makanya saya merasakan itu bahwa ini buah yang saya petik ketika masa pandemi. Oh gitu. Nah, Oke. itu Mbak. Muncul sesuatu, Iya. muncul sesuatu yang sangat-sangat baik ya dari keluarga Mas Indra. Oke, jadi kita pahami bersama bahwa keluarga itu memang awal dari segalanya, betul yang ngendika Mbak Isti tadi ya, bahwa apik lan eleke anak-anak kita gitu kan. Iya, betul. Kuat dan tidaknya iman anak-anak kita
itu memang berawal semuanya dari keluarga. Kemudian dia mampu bersosialisasi atau tidak dengan orang-orang di sekitarnya juga awal dari keluarga. Seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu nih, di dalam keluarganya Mas Indra ada nggak slogan kek atau kata-kata mutiara, kata-kata intan, kata-kata emas apa gitu ya yang dipakai terus kayak apa ya? Bolehlah petikan kitab suci apa gitu yang dipakai untuk benar-benar ada kan Mbak di kalau di pelajaran agama seperti ambil kutipan satu ayat, ya rema. Ada nggak itu di keluarganya Mas Indra sama Mbak Isti? Oh, gitu. Kalau kami itu selalu memberikan apa ya istilahnya bimbingan pada anak-anak. Saya mengatakan begini, Nduk, kalau kita memang tidak punya apa-apa, berikan hatimu. Maka saya punya slogan gini, jika kamu punya banyak, berikan banyak. Jika kamu memiliki sedikit, berikan sedikit. Tetapi jika kamu tidak memiliki apa-apa, berikanlah hatimu. Wes, luar biasa. Jika kamu tidak punya hati, mau diberikan apa? Pasti punyalah hati lah, Mbak. Punya, luar biasa punya hati. Baik, bagus itu ya. Banyak berikanlah yang banyak, sedikit berikan yang sedikit. Kalau tak punya apa-apa, berikan hatimu, kemauan, ya kan? Pelayanan, betul, pelayanan. Kata-kata yang kadang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Lalu kalau kita pasrah, Mbak, kaulo abdi ning Allah sendika ing dawuh dalem. Wes, iya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maklum ini tamu kita adalah keluarga suci Nasaret. Amin, Mbak. Ada Prodiakon Indra. Ada Bu Guru Agama Mbak Isti. Maka kita percaya bahwa putra-putranya beliau pasti juga akan menjadi sesuatu. Sesuatu itu entah seperti apa nanti Tuhan yang membentuk seperti itu kan. Tetapi pasti berguna ya kan untuk pelayanan di lingkungan, wilayah dan juga gereja kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Isti dan juga Mas Indra. Kita boleh sharing terkait keluargaku, gerejaku. Iya, seperti itu. Ini adalah tema untuk Advent kita yang ketiga. Ada juga masa-masa untuk pertobatan sebenarnya. Seperti itu kan? Jadi keluarga-keluarga diharapkan mampu untuk introspeksi diri, melihat kelemahan, tapi bukan hanya berpijak di kelemahan, tetapi berupaya untuk berbuat sesuatu agar kelemahan ini menjadi sesuatu yang berbuah. Seperti itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Maria. Ngobrol santai tapi asik. Mas Indra tadi stres. Grogi. Tapi ternyata lancar. Berapa menit ya ini ya tadi? 15 menit lebih. Seperti itu. Terima kasih, kita akan nanti sambung obrolan dengan tema-tema yang menarik lebih lanjut. Tentu saja di mana? OBK, obrolan bantu kasih. Terima kasih, berkah dalam.